lembaga. Nah, struktur kalau ini lebih jelas ini kalau di sipil, kalau di mesin kita cukup tahu aja ya, harus tahu tapi ya untuk struktur. Struktur itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu struktur balok, struktur portal, dan struktur rangka batang atau truss. Nah, ini untuk struktur balok, ini sudah kalian pelajari yang minggu yang lalu. Nah, untuk ujian juga untuk struktur balok. Jadi struktur ini balok, A sama B ini balok, C ini struktur portal, D ini struktur portal, dan C ini struktur rangka batang. Jadi struktur itu yang statis ya, artinya dia tidak bergerak. Kalau bergerak berarti bukan struktur ya. Nah, kalau ini biasanya rangka batang ini biasanya untuk jembatan, misalkan jembatan Suhat itu ya pakai struktur rangka batang. Kalau baleho itu pakai struktur portalnya gate atau gerbang itu pakai struktur portal. Baleho itu juga struktur portal. Struktur batang itu jembatan yang biasa itu pakai jembatan. Kalau jembatan yang surhat ada besinya itu pakai rangka batang ya. Nah, batang kalau balok kemarin juga ada yang balok ya, ini tumpuannya ada yang cantilever, ada yang tumpuan sendi dan roll. Nah, sendi ini roll ya. Ini cantilever atau jepit. Nah, balok merupakan sebuah elemen struktur yang hanya dapat menerima beban tegak lurus batang, sebagaimana yang terlihat pada gambar nomor 2 ya. Balok baru dapat dianalisis secara lengkap jika momen dan bidang gesernya telah diketahui. Jadi ini cuma bisa menerima beban tegak lurus pada batang ya kalau balok. Nah, portal struktur yang dihubungkan secara kaku antara balok dan kolom. Nah, kalau ya bentuknya udah kelihatan ya, portal itu seperti ini. Jadi ada kolom-kolomnya ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal gitu. Itu portal ya, kaku. Kemudian ada rangka batang atau truss. Nah, rangka batang ini adalah gabungan dari batang, beberapa elemen yaitu batang yang dihubungkan satu sama lain. Dan hubungan antar batangnya dianggap sendi. Sehingga gaya geser dan momen pada batangnya dihilangkan. Karena gaya geser dan momen dihilangkan, maka untuk menganalisis rangka batang cukup dengan mengetahui gaya aksial di seluruh batang. Jadi kalau batang truss ini dia dianggap sendi. Kalau ini bukan sendi ya, ini dianggap kaku. Nah, kalau ini dianggap sendi. Jadi kita bisa menganalisis tiap-tiap batang. Kalau di sini ini biasanya analisisnya cuman kayak baleho gitu, analisisnya adalah di tumpuannya. Biasanya ya berapa gaya di tumpuan untuk menahan baleho yang diterpa angin sekian-sekian ya. Beratnya sekian-sekian ya. Itu yang kita teliti ya, yang kita hitung di mekanika teknik. Nah, kemudian sifat dari struktur ya. Sifat struktur itu ada yang statis tertentu, ada yang statis tak tentu. Nah, di pembahasan mekanika teknik ya saat ini saya membahas yang statis tertentu saja. Sedangkan statis tak tentu tidak saya bahas karena ini ada pembahasan yang
lebih lanjut ya, nanti untuk ada deflection-nya. Ini kalau saya dulu kuliah itu ada mektek itu ada 2 sebenarnya, mekanika teknik 1, ada mekanika teknik 2. Kalau kita bahas semuanya di mekanika teknik 1 itu enggak nuntut memang. Ya, kita bahas dulu yang mekanika statis tentu saja, statis tertentu. Statis tertentu ini bisa diselesaikan dengan keseimbangan ya. Sama dengan yang lalu ya. Keseimbangan itu intinya 3. Momen sigma momen sama dengan 0, sigma gaya F horizontal sama dengan 0, sigma gaya F vertikal sama dengan 0 ya. Ini yang kita selalu bahas dari minggu yang lalu. Nah, kemudian kalau dia statis tak tentu, ya, ini tidak kita bahas karena adanya perubahan bentuk atau deflection ya. Nah, untuk balok sama portal, balok sama portal itu dia menjadi sifatnya statis tertentu apabila jumlah reaksinya tidak lebih dari 3. Tapi kalau lebih dari 3 itu sudah menjadi statis tak tentu. Nah, ini tidak saya bahas. Nah, jadi makanya kemarin saya cuma membuat contoh ya, kalau enggak jepit roll ya cantilever. Karena jepit itu jepit roll. Engsel dan roll ya jepit ya. Engsel itu kan kemarin 2, roll 1. Berarti dalam 1 ini ada 3 kan gitu ya. Enggak lebih dari 3, berarti masih statis tertentu. Kalau di cantilever juga gitu kan sudah ada 3 ya. Momen 1, vertikal 1, horizontal 1, 3. Nah, maka sudah nggak bisa ditambahi. Bu, kalau saya mau sendinya, tumpuannya cantilever atau jepit dan roll di sini bagaimana? Nah, ini tidak saya bahas karena dia statis tak tentu. Statis tak tentu. Reaksinya lebih dari 3. Pada balok sama portal itu nggak bukan nggak bisa sih sebenarnya, tidak akhirnya dia kalau nggak dia berubah bentuk maka dia tidak kaku begitu, tidak kaku, lemes ya. Nah, kalau kita bahas struktur itu mesti harus kaku ya, tidak berubah bentuk. Jadi harus statis tertentu. Nah, kalau pada rangka batang, ya, jadi pada portal sama struktur tadi maksimalnya harus 3 ya. Kalau lebih dari 3 namanya statis tertentu. Pada rangka batang ini agak lain mendefinisikan dia statis tertentu atau statis tak tentunya. Kalau pada rangka batang itu B itu harus sama dengan 2S min R. Kalau B tidak sama dengan 2S min R itu berarti dia tidak tak tentu, statis tak tentu. Nggak usah dikerjakan. Kalau saya bikin soal B tidak sama dengan 2S min R, berarti nggak usah dikerjakan. Berarti dia tak tentu. Ya. Nah, B itu apa? B itu adalah jumlah batang, S itu adalah simpul, R itu adalah jumlah reaksinya. Nanti gimana caranya? Nanti ya, di selanjutnya. Nah, untuk struktur portal ya, sekarang batangan sudah minggu lalu. Sekarang kita ke struktur portal.
Struktur portal, contohnya struktur bangunan, gedung, kren, jembatan, menara air, baleho, ya, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Nah, analisa struktur portal itu menggunakan keseimbangan. Segma F vertikal sama dengan 0, segma F horizontal sama dengan 0, dan segma momen harus sama dengan 0. Setelah semua komponen reaksi dari tumpuan diperoleh, dapat ditentukan gaya geser, gaya aksial, dan momen luntur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas dan persamaan keseimbangan statistika. Ya, jadi nanti kita mencari reaksi di tempuan sehingga dapat kita tahu gaya geser di setiap di struktur portal tersebut. Nah, biasanya menggunakan dua macam tumpuan, yaitu sendi dan roll. Struktur portal, ya. Contohnya, nah ini saya punya struktur portal, kemudian terjadi pembebanan, ya. Ada pembebanan terdistribusi, ada pembebanan terpusat. Terpusat 1, 2, ini terdistribusi. Ya, di sini. A tumpuan sendi. Di sini ada tumpuan sendi. Dan F tumpuan roll. Di sini ada tumpuan roll. Maka berapa biasanya ya yang ditanyakan? Berapa? Enggak ada soal. Berapa gaya di tumpuan, ya, gaya di tumpuan. Jadi kita mencari RAH, RAV sama RFV-nya berapa, ya. Ya, di sini ada struktur portal, di sini ada Excel. Excel itu reaksinya ada 2, vertikal dan horizontal. Kalau roll reaksinya cuma 1, vertikal saja, ya. Maka kalau di sini ada 5 kN, 2 kN per meter, di sini ada 1 kN, kita bisa menentukan segma momen di titik A, ya. Yang pertama kita harus 3, ya. Prinsipnya sama dengan kalau kita bikin balok, ya. Kalau kita mau mencari reaksi balok, 3. Segma momen, segma F horizontal, segma F vertikal harus sama dengan 0. Oke, kita mau mencari segma momen di titik A. Segma momen di titik A sama dengan 0. Apa saja gaya yang bekerja di titik A? Otomatis RAV sama RAH, ya, 0 momennya karena tepat menuju titik A, gitu. Kemudian ada gaya ini 5 kN. Jaraknya dari titik B, ya, di titik B ada gaya 5 kN. Jaraknya dari titik A berapa ini? 3 meter. Ya, 3 meter. Kemudian ada gaya 2 kN per meter. Jaraknya dari sini ke sini, ya, ini 6, berarti setengahnya kan 3. Kemudian ada ini 1 kN di titik E. Jaraknya ke A ada 6 tambah 4 tambah 2, kan gitu ya, 12. Terus kita susun. Berarti segma momen di titik A sama dengan 0 apa saja? RVF, ya, ini RFV, RFV, ya, reaksi di F terhadap V. Dikali jaraknya, karena momen, gaya dikali momen. Jaraknya berapa terhadap titik A? 6 tambah 4, 10, ya. 10. Dikurangi ini. Kenapa kok dikurangi ini? Kalau RFV searah jarum jam, ya ini berlawanan jarum jam, berarti dikurangi, ya.
Kalau RFV-nya berlawanan jarum jam, ini 5 RB-nya ya, reaksi di titik B itu searah jarum jam, berarti ini dikurangi ya. Tidak searah kan, ini RVF-nya ke sini muternya. RB-nya ke sini muternya, berarti kan berlawanan. Minus ya. Minus 5 dikali 3 Newton, 3 meter. 5 kilonewton kali 3 meter. Ya, kemudian 2 kilonewton per meter ini dijadikan beban tunggal kan kemarin gitu ya. 2 kilonewton per meter sepanjang 6 meter. Berarti 2 dikali 6, 12 kilonewton. 2 dikali 6. Kemudian jaraknya itu setengahnya dari 6 meter. 3 kan? 2 kali 6 kali 3. Kenapa kok minus juga? Ya kan searah sama ini tadi ya. Ini muternya begini, ini juga muternya begini. Ke titik A. Kemudian minus 1 kilonewton ini RE ya. Dikali dengan 12. Jaraknya sini ke sini. Ke A. Jarak ini ke A. 6 tambah 4 tambah 2, 12. Sama dengan 0. Ketemu RVF-nya 6,3 kilonewton. Kemana? Ya ke atas ya. Ke atas. Sesuai dengan gambar. Kemudian segma F horizontal harus sama dengan 0 ya. Tadi kita sudah pakai segma momen, sekarang kita pakai cara yang kedua, segma F horizontal harus 0. Apa saja gaya horizontal yang bekerja di sini? Gaya horizontal yang bekerja cuman RAH dan 5 ini. Ada lagi enggak? Enggak ada kan? Ini vertikal, ini vertikal, ini vertikal. Berarti yang horizontal kan RAH sama 5. Berarti RAH minus 5 kilonewton sama dengan 0. RHA sama dengan 5 kilonewton. Ke arah mana? Ke arah kiri. Ya, ini harus berlawanan ya. Kalau ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian harus mengenalkan. Kemudian ada yang boleh pakai yang segma momen F, segma momen di titik F sama dengan 0. Boleh pakai yang segma F vertikal harus sama dengan 0. Ini saya pakai dua-duanya untuk memeriksa ya. Biasanya saya pakai yang ini. Yang ini segma F vertikal harus sama dengan 0. Apa saja gaya vertikal yang bekerja? Kan 2 kilonewton per meter ini kali 6 ditambah dengan 2 dikurangi RFV dikurangi RAV kan gitu ya. Berarti RVA 6,7. Oh ini 6,7 belum tahu ya. Ini tahunya dari sini. 6,7 belum tahu. RVA ditambah RFV-nya 6,3 dikurangi 2 kali 6 gitu ditambah dengan 1 sama dengan 0. Berarti ketemu RAV-nya ketemu angka 6,7. Ini keliru ini, harusnya ada kurungnya. Kalau nggak ada kurungnya, enggak. Ini salah. Ini nggak ada kurungnya. Minusnya ini dikurung. Salah saya. Ini dikasih kurung. Aduh. Ya keliru. Tak kasih. Ini cara-cara nggak saya. Ini kurung ya. Kurung, dalam kurung. Minus 2 kali 6 ditambah dalam kurung 2 dikali 6 plus 1 tutup kurung. Ya. Jadi
Plusnya ini adalah di dalam kurung, biar nggak keliru. Saya salah, saya yang salah. Ya, jadi ketemu RVA-nya 6,7. Atau juga bisa pakai sigma momen di titik F sama dengan 0. Apa saja yang bekerja di titik F? RAV, RAH, RB, R ini, dan 1 kilometer. Nah, ini ketemu 6,7 sama. Berarti betul. Ya, begitu caranya. Paham, adik-adik? Atau terlalu cepat saya? Coba, Mas Catur. Paham ya? Ngantuk. Siang-siang dikasih rumus, Bu. Ngantuk saya, Bu. Saya aja nerangkan sambil ngantuk-ngantuk ya, apalagi kalian dengarkan. Mas Iqbal gimana? Paham ya? Masih sedikit bingung. Masih bingung. Oke. Ini sama dengan ya, ini kita mencari gaya di tumpuan. Kalau nggak di satu persatu memang kalian tuh bingung. Kalau nggak diketik satu persatu itu kalian bingung. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Kalau kerjakan bareng-bareng mesti nggak bingung. Nah, tadi syaratnya untuk seimbang itu apa? Sigma? Momen 0. Nah, sigma momen sama dengan 0. Sigma momen. Saya nggak punya sigma ya. Sigma momen harus 0. Sigma momen di mana yang kamu untuk tumpuan kan gitu. Sigma momen boleh di A, boleh di F. Kamu pilih yang mana? Di A apa di F? Mas Fajar. Pas saja Kak ada ya namanya Mas. Mas Catur. Pilih A apa F? F aja, Bu. Oke, kita cari sigma momen di titik F harus 0. Harus. Nah, ini Mas Catur loh ya yang milih bukan saya. Sigma momen di titik F itu harus 0. Ini pemilihan yang cukup cukup susah ya, karena kalau kita pilih sigma momen di titik F, kita nggak tahu RAH sama RAV. Ada dua yang tidak kita ketahui. Kalau kita cari ya, pilihannya begini. Sigma momen di titik F, ini kita yang nggak tahu kan RAH, RAV, sama RFV. Ya. Kalau kita pilihnya di sigma momen di F, berarti ada dua yang tidak diketahui. RFV-nya 0. Kan gitu. Kalau kita pilih sigma momen di titik A sama dengan 0, yang tidak diketahui itu cuman satu saja, RFV. Ya, jadi kalau saya tanya mau pilih A apa pilih F, jangan pilih F, pilihlah A. Ya, kenapa? Karena ini ada dua yang tidak diketahui. Supaya kita bisa menyelesaikan persamaan ini, supaya kita nggak bingung, carilah reaksi atau tumpuan, reaksi di tumpuan yang jumlah reaksinya paling banyak. Nah, paling banyak di mana? Di A ya. Ya kita pilih yang A gitu. Ya. Kayak kemarin kita bikin balok gitu kan, cari reaksi di balok. Kita ngerjakannya kayak kemarin kan
horizontalnya jarang ya, karena di sini ada horizontalnya, cari dua-duanya ya. Karena ada dua, ya cari yang sedikit dulu, sama momen aja di titik A yang 0 ya yang kita cari. Di A aja ya, yang di F nanti. Di A, oke. Apa saja gaya yang bekerja yang menyebabkan portal ini berputar di titik A? Nah, ada portal. Muternya di A. Gaya 5 kilo bisa muter nggak ini A-nya? Saya, tumpuannya di A. Didorong oleh gaya 5 kilo Newton di sini. Bisa muter ya. Kalau RAV bisa muter nggak? Nggak bisa. RAH bisa muter nggak? Nggak bisa, karena ini di tumpuan. Ya. Kalau 5 bisa ya. 5 kilo Newton bisa. 5 kilo Newton karena ini momen. F itu adalah 5 kilo Newton itu adalah gaya F. Berarti momen untuk menjadi momen gaya harus dikali dengan apa? Lengan. Panjang atau lengan ya. Lengan. 5 kilo Newton gaya F ini kan ke sini. Berarti lengannya dari B ke A itu berapa? 3 meter. 3 meter. Nah, dah. Ini mau positif atau negatif searah jarum jam apa berlawanan jarum jam ini dia muternya. Ini. Nih, Pak, ini 5 kilo meter. Ini searah ya, berarti ya. Muternya begini ya. Nah, searah, oke. Searah, berarti positif. Nah, kemudian apalagi? Dua kilo Newton per meter, ya. Ini 2 kilo Newton per meter searah apa berlawanan ini kalau muter begini? Searah. Searah, berarti positif ya. Plus 2 kilo Newton per meter. Nah, karena ini beban terdistribusi, berarti kemarin harus dikali dengan panjangnya beban terdistribusi ini. Berapa panjangnya dia? 6 ya. Nah, baru kemudian dikali dengan lengannya. Lengannya berapa ini? Berarti kan di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan di sini. Tengah-tengahnya kan di sini. Nah, ini kalau dari titik A berapa? 3 meter. 3 meter. Terus, apalagi? 1 kilo. Ya, 1 kilo Newton itu. Plus apa minus? Plus ya, searah jarum jam. 1. Dikali lengannya berapa itu jaraknya dengan A? 12. Apalagi? RFV. Ya, RFV-nya kita belum tahu. Minus apa positif kalau dari situ? Minus ya. Berlawanan ya kan? RFV. Dikali lengannya berapa lengannya dia? 10. 10. Nah, harus sama dengan. Berarti di sini ya 15 ditambah berapa itu? 2 kali 6 kali 3. 36. Berapa? 36. 36. 36. 36 ya. Tambah 12 ya. Sama dengan
RFV kali 10. Gitu. Nah, berarti ketemu berapa ini tadi? 650 ya? Oh, berapa? 67. 67. 67 ya? 67 sama dengan 63, Pak, 63. 63. 63. 6 tambah 68. 6. Ya. Sama dengan dibagi 10 sama dengan RFV. Ya, berarti RFV sama dengan berapa? 6,3 kilonewton. Nah, kilonewton. Nah, sampai sini kan ngerti ya? Oke, sekarang sudah kita punya sigma momen, sudah pakai sigma momen. Sekarang pakai syarat yang kedua, sigma apa? Sigma F ya. Sigma F. X apa X sama F Y dulu, horizontal apa vertikal dulu? Terserah kalian. Horizontal. Horizontal boleh, horizontal atau X ya. Kalau kalian kemarin kan sigma Fx ya. Atau horizontal. Harus sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 atau sigma F horizontal sama dengan 0. Apa saja yang ada gayanya yang horizontal, yang di sumbu X, yang begini, yang tidur. Gayanya apa saja? RAH, Bu. RAH, oke. RAH. Apalagi? 5 kilo. Gaya 5 kilonewton. Kalau digambar, RAH itu ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, Bu. Ke kiri. Berarti kita sepakat yang ke kiri kita kasih min ya. Yang ke kanan kita kasih plus ya. 5 kilonewton. Sama dengan, sudah ya, nggak ada lagi ya? Nggak ada. Berarti di sini RAH-nya berapa? Ini ya. 5 kilonewton sama dengan RAH. Kita sudah tahu RAH, sudah tahu RFV, sudah tahu. Mau terakhir mau cari RAV. RAV dari mana? Boleh pakai sigma momen di titik F sama dengan 0, boleh pakai kita yang ketiga kemarin sigma F di sumbu Y atau sigma F vertikal. Ya tadi saya bilangnya vertikal. Kalau yang lalu-lalu kita bilangnya sigma F sumbu Y kan gitu ya. Sama dengan 0. Apa saja gaya yang di sumbu Y? Nah, kita sepakat dulu, ke atas kita positif, ke bawah kita negatif ya. Ayo, ke atas positif. Berarti apa saja yang ke atas? RFV, RAV. RAV. Terus RFV. 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 Terus yang negatif? Minus 2 kilonewton per meter. Minus 2 kilonewton per meter. Berapa meter? 6. Ya, ini jadi satu gaya ya, satu gaya yang terpusat kan gitu ya, diibaratkan satu gaya terpusat. Apalagi? 1. Sudah toh? Apalagi? Nggak ada ya? Oke. Nah, ya satunya juga minus ke bawah kan satunya. RAV berapa RAV-nya? RAV belum ketemu ya. Tak tulis lagi. RAV belum ketemu. RFV-nya berapa tadi? 6,3. 6,3.
minus 2 kali 6, 12 ya. Minus 1 sama dengan 0. Berarti RAV-nya berapa ini? 6,7. 6,7. Nah, kalau mau cek boleh dicek pakai sigma momen di titik F sama dengan 0. Ya, kalau kita mau cek sigma momen di titik F sama dengan 0, berarti kan pusatnya di titik F. RFV dikali lengannya 0, nggak ada. Berarti yang sisa apa? RAV. Ya, dikali. Berapa lengannya RAV ke sini? 6. Ini perlu nggak? Sebenarnya nggak perlu. Ini kita membuktikan aja betul apa nggak. Boleh pakai yang sebelah kiri, boleh pakai yang sigma FY ya. Ini berapa tadi? 10 ya? 10 nggak kelihatan soalnya. Nah, 10 betul. Kemudian kita ada RAV searah jarum jam ya. Kemudian ada RAH searah jarum jam berlawanan ini. Gini, dorongnya gini, berlawanan, minus. Sini, berlawanan. R, AH, ya, dikali RAH-nya berapa itu? 2, ya. Tengahnya 2. Kemudian, apalagi? 5, tambah 5 dikali berapa itu? 3 tambah 5, 5. Ya, 3 tambah 2, 5. Kemudian ada yang 2 kilonewton. Searah jarum jam berlawanan. Seret, berlawanan ya. Minus 2 kali 6. 2 kali berapa? 6 ya. Kali lengannya. Ke sini kan 3 ditambah 4, 7. Nah, kemudian 1. Satunya berlawanan ya. Minus 1. Dikali berapa ini? 2. Keluar. 2. Apakah sama dengan 0? So, RAV-nya 6,7 kali 10 dikurangi RAH-nya berapa? 6,5 ya. 5 kali 2 ditambah 25 dikurangi 2 kali 6 kali 7, 42, 8, 4 ya. Dikurangi 2. Apakah 0 ini? 670 dikurangi 67, sorry. Kurangi 10 tambah 25 kurangi 84. 0 ya? 0 ya berarti betul. Ya. 67 min 10 ditambah 25 min 84. 0 ya? 0 kok enggak? Min 2-nya kurang, Bu. Hah? Oh, min 2 ini lagi. 84 kurang ini. Wes, 0 enggak? Nol enggak? Nol ya. 67 min 10. Ayo hitungin 0 apa enggak? Kalau enggak 0 berarti salah loh.
Ya, harus 0. Kalau nggak 0 salah berarti hitungannya. Ada yang salah. Nah, Tidak gitu. 0, Bu. Hah? Tidak 0, Bu. Kok nggak 0? Berarti salah. Min 4, Bu. Apa yang salah ini berarti? Nah, RAV kali 10 minus 5. Coba kita lihat yang tadi. Mana ini? Ya, saya kok ngelek ya. Ya, hitungannya keliru berarti. Nih, segma F. RAV kali 10, RAH kali 2, 5 kali 5, R apa tadi? RV, RAH ya. Ini yang 5, 2 kali 6, 3 tambah 4. Kita tadi berapa? 7 kan? 4, 5, 6, 7. Plus 1 kali 2. Betul. Betul kok dari sini. Hitungannya saya berarti yang salah. RVA tadi berapa RVA-nya? 6,7 kali 10, 670 ya. 67 dikurangi 5 kali 2. 10 toh? Masa enggak? Ya mestinya betul dong, Mas. Tadi punya saya mana? Oh, kebuset. Ini toh 6 kali 6,7 kali 10 kan tadi 670. RHA-nya tadi 5 kali 2 10. Terus 5 kali 5 25. 2 kali 6 kali 7 84 plus 2 0 toh mestinya. Tuh. Mana yang kalah? Oh, betul. Gak mau salah. Ya, RVA tadi 6,7 kan? 6,7 kali 10 kan 67. RHA-nya 5. 5. Kali 2. Plus 5 jauh kali 5. Kok enggak? 0. 0. Tadi tandanya salah, Bu. Yang mana yang tadi tandanya Tadi salah? yang terakhir itu min 2. Kalau plus 2 benar hasilnya 0. Oh, plus 2. Searah jarum jam. Oh iya, ini searah jarum jam ya. Ini kan di F di sini. Ini ke sini seret, puternya begini. Ya, searah jarum jam. Plus. Oh, tadi saya minus. Iya, Bu. Ya, salah saya di minusnya. Ya, plus. Oke. Nah, ini untuk ngecek. Ketemu. Ya, tadi kan kita pakai ini untuk mencari 6,7-nya. Ini yang sekarang yang dicontoh ini pakai segma momen F sama dengan 0 ini untuk mencari yang 6,7-nya. Sama saja. Cek aja. Oke. Nanti ini dikerjakan ya. Di portal. Nah, kita lanjut ke paham ya berarti ya. Gimana tadi Mas Iqbal? Sudah paham? Sudah ya, sudah. Oke. Nah, ini untuk latihannya nanti dicoba. Ini ada momennya di tengah. Kalau momen ya cuma ditambah aja biasa. Ya, ini minggu depan dibahas. Nah, kemudian kita lanjut ke konstruksi rangka batang atau truss. Ya. Konstruksi rangka batang ini
biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung jepit penuh dan stasioner. Jadi misalkan untuk jembatan Suhat itu ya tahu ya kalian ya, yang biasanya kalau malam ada lampu-lampunya. Apa belum pernah ke Malang? Sudah kan? Ampun, Bu. Oh, sudah. Nah, itu ya, itu pakai rangka batang. Rangka batang terdiri dari batang lurus yang berhubungan pada titik kumpul atau simpul ya, yang terletak di setiap ujung batang. Nah, maka batang ini ada dua gaya, yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Dua gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu gaya tarik dan gaya tekan. Jadi kayak rangka batang itu nggak pernah dapat gaya ya di sini, kecuali kalau kalian injek ya di batangnya. Tapi kalau dapat di simpul, ya ini nanti menjadi gaya dua buah, gaya tarik dan gaya tekan. Nanti saling berlawanan. Jadi ada dua gaya yang terhubung di simpul, itu satunya kalau satunya ditarik ke sini, berarti kan ini juga narik. Berarti simpulnya mengalami gaya tarik. Batangnya ditekan. Batangnya ditekan. Nah, simpulnya ketarik ke sini, batangnya jadi ketekan. Kalau batangnya ketarik, berarti simpulnya kan tertekan gini. Nah, itu intinya ya. Jadi ada gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, syarat rangka batang, sumbu batang berlipat dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi atau simpul. Titik pertemuan disebut titik simpul. Garis yang menghubungkan semua simpul pada rangka disebut garis sistem. Muatan atau beban yang bekerja pada rangka batang harus ditangkap atau diteruskan pada simpul. Jadi bebannya itu nggak berhenti, diteruskan ya pada simpul. Kemudian garis sistem dan gaya luar harus terletak pada satu bidang datar. Yang terakhir, rangka batang merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar dan keseimbangan dalam. Berarti kalau kita bahas statis tidak tentu, nggak usah dikerjakan. Bagaimana cara mencari statis tertentu atau statis tidak tertentu, tak tentunya? Nah, ini ya, kalau kita punya rangka batang, ini biasanya kuda-kuda jembatan ya. Kalau kuda-kuda biasanya segitiga, kalau jembatan biasanya kotak begini. Biasanya tepinya atau reaksinya itu di ini jepit, ini roll ya, jepit, roll. Nah, ini yang namanya batang, ini yang namanya simpul, titik-titik ini namanya simpul. Nah, ini adalah reaksinya. Ya. Nah, ya, nih. Nah, untuk menganalisis rangka batang, kita tentukan dulu apakah dia tertentu atau tak tentu. Kalau tak tentu, nggak usah dikerjakan. Kalau tertentu, ya harus dikerjakan ya. Supaya tahu kita tertentu atau tak tentu, kita memeriksa kekakuannya dengan cara 2S dikurangi R itu harus sama dengan B. 2 kali simpul dikurangi dengan reaksi itu harus dengan jumlah batang. Ya, misalkan kayak ini. Ya. Ini batangnya berapa? Ini batangnya yang atas, batangnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Simpulnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simpul batang reaksi. Reaksinya berapa? Reaksi
RAH, RAV, RBV. 3. Apakah 2 kali apa tadi? S minus R itu sama dengan B? Kita harus cari. Berarti 2 kali 8 dikurangi 3, apakah 13? Iya. Nah, iya. Berarti ini statis tertentu ya. Statis tertentu. 6 kali 2 berapa? 8, Bu. 8, Bu. 2 kali 8. 2 kali 8. Sorry. 2 kali 8 dikurangi 3 sama dengan 13. Ya, oh ya. Berarti ini statis tertentu bisa dikerjakan. Nah, kalau yang di bawah, coba. Ini berapa B-nya? B-nya berapa? Berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Berarti batangnya berapa ini? 11. Simpulnya berapa simpul? Berapa simpulnya? Kalian yang hitung. Saya yang nulis. 10. Oke, 10. Reaksinya? 3. 3. Oke. Apakah betul? 2 dikali S, S-nya 10. Ya. Dikurangi dengan reaksi, reaksinya 3. Sama dengan 17. Oke. Berapa? Betul ya? Berarti dia tertentu. Bisa dikerjakan. Pakai kesetimbangan. Ya. Tuh syaratnya. Ya. 2S min R harus sama dengan B. Kalau tidak nggak sama dengan B, berarti nggak usah dikerjakan. Bu, salah soal. Gitu ya. Salah soal, Bu, nggak bisa dikerjakan. Duh, mana? Nah, untuk menghitung ya, jadi tadi setelah memeriksa kekakuan batang 2S min R sama dengan B, kita cari pakai keseimbangan. Keseimbangan sigma F, sigma M harus sama dengan 0. Oke, break dulu ya, dan oke, kita kembali lagi. Jadi nggak masalah ya, agak lama hari ini kan, minggu kemarin kan kosong. Ya, jadi ini kita setelah menghitung kekakuan, kita menghitung keseimbangan ya. Keseimbangan sama dengan yang tadi, Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0, sama sigma momen sama dengan 0. Nah, metodenya ada 2 sebenarnya, metode sambungan sama metode potongan. Ya, kalau cuma sedikit kita pakai metode sambungan bisa. Tapi kalau banyak, panjang, batangnya panjang, banyak jumlahnya, jangan pakai metode sambungan ya, capek pakai metode potongan. Tapi nanti minggu depan aja metode potongan. Yang hari ini kita pakai metode sambungan. Kalau yang sederhana, isinya 3, isinya 4, pakai sambungan nggak apa-apa. Sambungan ini ya dilakukan di sambungan, ya, simpul atau pin.
Kemudian batang merupakan batang dan gaya, di mana satu gaya pada setiap ujung batang. Berlaku hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi. Ya. Jadi pada satu simpul itu biasanya ada gaya yang besarnya sama, tapi pada batang itu dia arahnya berlawanan. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung gaya pada semua batang pada rangka batang. Ya. Jadi untuk yang sedikit-sedikit pakai metode sambungan. Ya. Contohnya, saya ingin menghitung, ini ada soal, ada rangka batang, batangnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Ada reaksinya, tumpuannya ini engsel, ini roll. Ya. Cari reaksi di tumpuan dari konstruksi rangka batang sederhana berikut dan hitung gaya pada masing-masing batang, serta tentukan gaya tarik atau tekan. Nah, nanti hasil akhirnya digambar seperti ini. Ya. Jadi gaya ini gaya tarik, ya. Batang ini mengalami gaya tarik, batang ini mengalami gaya tekan, batang ini mengalami gaya tekan. Nanti hasil akhirnya digambar seperti ini. Nah, kita cari satu persatu ya. Nih, ada gaya dari luar sebesar 70 kN di simpul A, dan di simpul D ada 24 kN ke bawah. Nah, ini. Nah, kita cek dulu stabilitasnya. Banyak simpulnya 1, 2, 3, 4. 4. Jumlah batangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Reaksinya 3. Apakah 2S min B min R adalah 0 atau 2S min R sama dengan B? Dicek. 2 dikali 4 dikurangi 5 dikurangi 3, 0. Oke, berarti ini sudah kaku ya. Bisa dikerjakan. Kemudian sigma momen. Nah, kita mau mencari momen di reaksi. Momen di reaksi, momen atau reaksi di tumpuan, Reaksi di tumpuan. Di ini ada jepit, ada roll. Di jepit ada 2. Kok jepit? Sorry. Engsel ya. Engsel ada 2. RB vertikal sama RB horizontal. Di jepit ada 1, jepit lagi, roll ada 1, RC vertikal saja ya, vertikal. Nah, berarti di sini saya mau mencari di titik B, saya mau momen di titik B. Ingat tadi intinya ya, cari yang engsel dulu. Karena di engsel itu gayanya ada 2. Supaya sigma momennya bisa dicari RCV-nya. RCV-nya, maka kita mencari momen di yang terbanyak reaksinya. Sigma momen di titik B harus sama dengan 0. RVC ya, di sini tak gambarnya. Daripada nanti kalian bingung, saya gambar. Mau ke atas, mau ke bawah, ke atas ya. Nah, kemudian ini gini gambarnya. Kemudian ya. Ini RVC, ini RVB, ini RHB ya. Nah, apa saja kalau momen di B menyebabkan dia ya, momen di B yang menyebabkan dia berputar di titik B kan. Ini 0, R, V,
C, ya RVC dikali lengan. Lengannya 3,5. Kemudian 70 dikali lengan. Lengannya berapa? Lengannya 1,2. Dari mana 1,2? Ini kalau kamu tarik ke sini ya. Ini kan tegak lurus begini sama tumbuhannya di sini. Ini jaraknya ini dan ini 1,2 ya. Jadi 70 kali 1,2. Minus kenapa? Minus dia berlawanan jarum jam. Jadi minus. Kemudian 24 ya. Ini berlawanan jarum jam minus 24 kali lengan. Lengannya berapa? 3,5 kali tambah 3,5, 7 ya. Ketemu RVC 72 kN. Nah, kemudian ini ya positif ya ke atas. Nah, kemudian segma momen di titik C. Atau kamu pakai segma F vertikal ya, biasanya kamu pakai segma F vertikal. Boleh. Kalau mau pakai segma F vertikal, harus sama dengan 0. Apa saja gaya vertikal yang ada di sini, kayak gitu tadi. Ini dan ini sama ini ya. Nah, ini setelah ini ya segma momen B, kalian kan biasanya segma F yang apa Y ya, segma F yang Y sama dengan 0. Apa saja gaya yang ke atas ke bawah? Gaya yang ke atas ke bawah itu ada R, V, C ke atas ya. Kemudian ditambah R, B, V kan gitu. Dikurangi 24. Ya. Harus sama dengan 0. Sudah toh? Berarti kalau RVC-nya sudah diketahui 72 plus RVV dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti RBV-nya berapa? RBV sama dengan minus 72 ditambah 24. Berapa? Minus 48. Ya. Minus 48. Berarti pengandaian kita yang dia ke atas itu salah. Berarti RBV itu gambarnya ke bawah. Ya. Gambarnya dia ke bawah. Nah, ini RBV minus 48. Berarti dia gambarnya ke bawah. Pengandaian kita yang ke atas itu salah. Nah, kalau kemarin-kemarin kalian pengandaiannya betul terus ya. Ini pengandaiannya salah karena hasilnya minus. Nah, kemudian sudah tinggal yang RB yang horizontal ya, RB horizontal. Boleh kalian pakai yang segma F di titik B. Segma F yang X ya, segma Fx harus 0. Apa saja segma Fx sama dengan 0. RH yang RB yang horizontal sama 70 ini ya, 70. Berarti RHB 70 kN ke kiri. Sampai ke sini kan gampang ya, masih A. Oke, sampai sini dulu. Bisa? Bisa, Mas Bintang, gimana? Aman? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang sigma MP sama sigma MC kenapa beda, Bu? Mana? Plus. Yang sigma MP sama sigma MC itu loh. Itu operasinya kok beda, Bu? Sigma F. Sigma MP sama sigma MC. Sigma MB sama sigma M.
C. Sigma momen, ini sigma momen di titik C. Ini sigma momen di titik B. Sigma momen di titik C berarti kan yang ini. Tumpuannya kita di sini. Kalau momennya berputar di sini, berarti RVB ini kan, RVB ini. Kali 3,5. Gitu. RVB-nya berapa? RVB-nya kan belum diketahui. Kemudian 70 dikali 1,2. Ini 1,2. Ya, ini ke sini. Kemudian 24 dikali 3,5. Ini kan caranya. Ini mau cari RVB. Kalau kamu biasanya pakai ini, sigma F vertikal atau sigma FY biasanya. Kamu jarang pakai ini. Ini biasanya kamu nggak pakai. Ini biasanya kamu nggak pakai. Ya, ini nggak usah, nggak apa-apa. Ini mencari RVB. Biasanya kamu RVB-nya nyari pakai sigma FY. Nah, makanya tadi tak tulis di sini sigma FY sama dengan 0. Tulis. Paham maksudnya, Mas Bintang? Oh iya, Bu. Cuma buat ngecek aja berarti ya? Betul, untuk ngecek. Iya, Bu, paham. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Ini baru reaksi di tumpuan ya, belum per batang. Ayo, Tanya Bu, silakan, Mas Hersendro. itu di B sama C berarti ada kayak ini nggak Bu? Kayak tumpuan di horizontalnya gitu? Atau vertikal doang? Kalau B itu apa? B itu engsel. Berarti ada horizontalnya. Yang C, roll. Ada horizontalnya enggak? Nggak ada Bu? Enggak ada. Ya, makanya tadi saya gambar. Yang C itu 1, yang B itu 1, dan vertikal dan horizontal. Gitu, Mas. Gitu ya? Iya Bu, baik Bu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita pecah persimpul. Ya, persimpul. Di sini disimpul ya. Ini ada simpul B, simpul C. Jadi simpulnya ada B, ada C, ada A, ada D. Ya, persimpul. Di B, simpul B itu ada gaya 1, 2, 3, 4. A itu ada 1, 2, 3, 4. C itu ada 1, 2, 3, 4. D itu ada 1, 2, 3. Nah, ini kita pecah nanti persimpul. Nah, sebelum kita pecah, kita cari pakai Pitagoras, teorema Pitagoras. Ini kan panjangnya 3,5 ya, 3,5 meter. Ini panjangnya 1,2 meter. Nah, sisi miringnya berapa? Kita cari pakai teorema Pitagoras. Panjang AB sama dengan panjang AD kan, karena dia simetris sama-sama 3,5-nya. Maka pakai teorema Pitagoras, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat, kayak gitu. 3,5 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat di akar. Ketemu panjang AD sama panjang AB-nya adalah 3,7 meter. Ya, ini panjangnya 3,7, ini panjangnya 3,7. Pakai teorema Pitagoras. Nah, sekarang simpul B. Nah, ini kita berjalan dari simpul B dulu. Di simpul B, ini kita punya simpul B, ini kita punya gaya ke sini 70 kilo, ke kiri, ke bawah 48 kilonewton. Nah, kemudian kita nggak tahu ya,
kita punya gaya dari batang AB, arahnya kita nggak tahu, bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Dan dari batang BC. Nah, kita ini nggak tahu juga arahnya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, kita bisa mencari dari segma F horizontal. Ya, segma F horizontal bisa dari segma F vertikal. Jadi ini adalah penjumlahan gaya. Ya, penjumlahan gaya. Segma F horizontal di simpul B, apa saja gaya yang horizontal di simpul B? Nah, horizontal berarti yang gimana? Yang gini ya. Nah, ini ya, ini berarti F BC, batang BC ini 70 kilonewton ke kiri. Nah, ini berarti yang ini segma F horizontal, yang di B kok ini ya, ini mestinya ada AB-nya. Ini kok ada AB-nya? Ini apa nggak clear? C, ini simpul A, ini simpul B. Simpul B, AB-nya kok nggak ada ya? AB-nya clear. Sebentar. Clear. Baru ada kok. 148. Mana CA. Nggak ada. AB 48, simpul AAC. AC-nya nggak ada. Waduh, sebentar. Oh ini. AC. Ini mesti 72. C, ini 70 dari sini. 70. Bentar. Ya, ini saya pending dulu. Ini saya carinya dulu. Mestinya ini ada AB-nya. Sorry.